Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersama kembali dalam renungan kita hari ini Senin 10 Juli 2023 dengan judul Menjamu Hamba Kristus. Ayat renungan kita di dalam Filipi 2 ayat 29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Tugas hamba-hamba Kristus adalah penghormatan yang amat tinggi dan mulia. Barang siapa menyambut kamu, kata Kristus, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Tiada perbuatan yang baik dan ramah yang telah ditunjukkan kepada mereka atas namanya yang akan gagal diakui dan diberi upah. Dan di dalam pengakuan ramah serupa itu, ia mengikut sertakan yang terlemah dan terendah dari keluarga Allah. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, mereka yang seperti anak-anak di dalam imannya dan pengetahuan akan Kristus, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani 13 ayat 2. Kata-kata ini tidak kehilangan kuasanya dari zaman berganti zaman. Bapa kita yang di surga masih tetap menaruh kesempatan-kesempatan pada jalan anak-anaknya, yaitu berkat-berkat yang tidak disangka-sangka. Dan mereka yang memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini memperoleh kesukaan besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, tentu ini menjadi pekabaran yang indah dalam poin yang penting kita dapat dengarkan dan ambil menjadi makna dalam hidup kita, bahwa kita semua sesungguhnya adalah hamba-hamba Tuhan. Dan juga setiap orang yang ada di hadapan kita, yang juga memberitakan kabar keselamatan Tuhan. Dan juga setiap orang yang dapat kita kasihi adalah merupakan hamba-hamba Kristus, hamba-hamba Tuhan. Dan bila mana kita mengasihi mereka, maka Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya. Firman Tuhan katakan, sambutlah dia sama seperti menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan juga mengambil titik yang paling rendah bila mana itu disandingkan dalam kehidupan manusia, bahwa jikalau engkau menyambut dan memberikan air sejuk secangkir saja bagi orang yang paling kecil ini, Tuhan katakan, maka sesungguhnya engkau adalah menyambut aku. Dan inilah yang harus menjadi tantangan bagi kita anak-anak Tuhan, sehingga iman kita dikuatkan. Kita dapat memandang setiap orang adalah sama di hadapan Tuhan, sehingga kita juga dapat merasakan dan timbul rasa empati untuk dapat mengasihi setiap orang. Bukan hanya di dunia ini, tetapi kita juga mengasihi mereka, supaya mereka dapat mengenal Kristus, supaya mereka juga dapat menjadi pewaris kerajaan sorga. Semoga Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi kita, sehingga hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dapat kita lakukan ke setiap orang. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kembali kami bersyukur untuk segala berkat, nikmat, dan karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Bapa, kami ada hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih pekabaran yang indah mengawali kehidupan kami, dan biarlah ini akan menjadi bekal bagi kami juga ya Tuhan, supaya dapat menyederhanakan kehidupan kami. Sesungguhnya penantian kami adalah untuk kedatangan Kristus, dan kami belajar untuk dapat hidup sebaik mungkin, sesederhana mungkin, dan kami belajar untuk menjadi benar dengan cara bagaimana mengimplementasikan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Bagaimana kami mewujudkan ya Bapa apa yang Tuhan perintahkan, supaya kami dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami akan memandang setiap orang sebagai sosok malaikat Tuhan, dan juga ya Bapa, ajarlah kami dengan penuh bijaksana, sehingga Tuhan melalui kasih itu kami juga dapat memperkenalkan Kristus. Hari ini ya Bapa, bila mana kami berjalan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan akan tuntun, sehingga kami dapat mengaturkan waktu, talenta, karunia kami Bapa. Selain daripada untuk hidup kami sendiri,
kami juga dapat melayani Engkau, umat-umat-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati, terkhusus bagi semua baik yatim piatu, anak-anak yang membutuhkan dalam kehidupan mereka. Demikian juga janda-janda yang membutuhkan akan pertolongan kuasa Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu menjadi bagian mereka senantiasa, dan hubungan sebagai manusia akan dapat memperkenalkan Kristus di hadapan mereka. Mendoakan juga bagi orang-orang yang sakit hari ini Bapa, dimanapun berada, kuasa pemulihan, kuasa penyembuhan melalui penumpangan tangan Tuhan menjadi bagian umat-umat Tuhan. Mendoakan bagi bangsa dan negara kami Bapa, supaya memperoleh kebijaksanaan bagi para pimpinan tertinggi sampai yang terendah, untuk dapat penuh bijaksana menuntun dan juga mensejahterakan rakyat. Terlebih lagi Tuhan, di saat-saat di akhir zaman ini, biarlah kami tetap memiliki kebebasan untuk memuji Tuhan lebih lagi dalam menyebarluaskan kabar Injil ini. Berdoa juga Tuhan bagi orang-orang, umat-umat, anak-anak Tuhan yang berada ditimpa oleh bencana. Tuhan juga menjadi kekuatan bagi mereka ya Bapa. Orang tua yang kami kasihi, peliharakanlah hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan untuk segala berkat yang akan menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.